Oke, bisa lihat presentasinya ya. Kita mulai dengan oke, bisa lihat presentasinya. Halo, Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. oke. Bisa, Pak. Kita lanjut ke materi terakhir ya dari saya mengenai bentuk-bentuk pasar. Eh, Tentu saja bentuk pasar ini banyak macam-macamnya ya. Seperti mungkin kalian pelajari di sekolah lanjutan ya, di SMA. Ada pasar abstrak, pasar nyata, dan lain sebagainya. Tapi kita persempit untuk bentuk-bentuk pasar atas dasar teori ekonomi. Nanti kita akan belajar mengenai pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopsoni, dan sebagainya. Nah, di perkuliahan sebelumnya kita banyak membahas tentang persyaratan teori-teori ekonomi, yaitu bekerja pada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini ciri yang pertama itu harga itu tidak ditentukan oleh baik produsen maupun konsumen, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawarannya. Ya. Semakin banyak permintaan, biasanya harganya akan semakin naik. Semakin banyak penawaran, itu harga akan semakin turun. Nah, inilah mengapa banyak teori-teori ekonomi ini berdasarkan pada asumsi bahwa pasar yang dihadapi itu adalah pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian produk yang diperjualbelikan itu banyak dan umumnya sejenis dan mirip. Ya. Jadi harga tidak ditentukan baik oleh produsen maupun konsumen, tapi ditentukan oleh kekuatan pasar, sedangkan produsen dan konsumennya itu jumlahnya banyak dan produknya mirip. Ya. Nah, namun di sini adalah posisi tawar konsumen kuat. Artinya jika dia konsumen membeli dalam jumlah yang besar, ya, konsumen bisa memilih, gitu. Karena banyak yang menjual, ya, banyak produsen yang jadi konsumen memiliki kekuatan untuk memilih. Jika dirasa harganya tidak sesuai, dia bisa beralih ke penjual yang lainnya. Itulah mengapa konsumen memiliki daya tawar yang kuat. Nah, keuntungan yang diperoleh biasanya itu keuntungan dalam hal yang wajar. Susah memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Kemudian sensitif terhadap perubahan harga. Kalau harganya berubah, itu permintaan dan penawaran itu cepat sekali merespon. Jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan itu juga berubah. Kemudian mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Artinya enak saja, misalnya kita sebagai penjual mau berjualan di pasar ini bebas, gitu. Mau berjualan atau tidak. Jadi tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar. Nah, ini persaingan sempurna. Artinya masing-masing produsen itu bersaing secara sehat, gitu. Sama juga konsumen bisa saling bersaing bagaimana mendapatkan penawaran yang lebih baik. Makanya disebut dengan pasar persaingan sempurna. Tapi ya sekali lagi ini kan sempurna, gitu ya. Sementara di dunia ini tidak ada yang sempurna. Secara real ini hampir tidak ada pasar persaingan yang benar-benar sempurna.
karena pasti ada suatu istilahnya apa ya, anomali atau intervensi, baik dari pemerintah maupun dari penjual. Kadang-kadang penjual juga saling berkelompok untuk membentuk semacam kartel ya, asosiasi dagang, sehingga mereka bisa mempermainkan harga atau mengubah stok barang misalnya. Konsumen juga sama ya, kadang-kadang konsumen juga bisa membentuk asosiasi konsumen gitu ya, menuntut agar produsen memproduksi barang dengan kualitas yang baik misalnya seperti itu. Jadi pasar jenis ini memang di dunia nyata hampir tidak ada. Nah, seperti teori-teori yang kita pelajari sebelumnya bahwa persaingan sempurna ini permintaan dan penawarannya normal ya, seperti yang kita pelajari ya, ada permintaan dan penawaran. Jadi jumlah barang yang diminta dan harga ini dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawarannya. Sehingga harga di sini itu adalah tingkat harganya itu ditentukan oleh penerimaan marginalnya. Ini secara teoritis ya. Tapi intinya yang banyak kita pelajari mengenai permintaan dan penawaran itu memiliki asumsi pasar persaingan sempurna. Jadi di sini harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawarannya. Sehingga perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna dalam menentukan harganya ini ditentukan oleh pasar. Ya, ini ya rata rasanya. Jadi perusahaan tidak bisa menentukan harganya sendiri. Nah, kemudian ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini dijadikan adalah produsennya banyak, produsen atau penjualnya banyak, produknya relatif sejenis ya. Namun tiap-tiap konsumen ini memiliki semacam apa ya, cenderung pada produk-produk tertentu. Jadi masing-masing penjual memiliki pelanggan yang berbeda gitu. Ya, jadi merek di sini memegang peranan yang penting. Merek. Artinya ada konsumen yang cenderung memakai merek produk tertentu. Contohnya seperti makanan ringan, ya, nasi goreng, pulpen, buku, dan sebagainya. Jadi ciri yang paling penting di sini adalah ada brand atau merek yang menjadi ciri khas produk tersebut. Ini memang mirip dengan pasar persaingan sempurna. Ya. Jadi masing-masing produsen itu bersaing bagaimana cara menarik konsumen. Ya. Jadi mereka benar-benar menonjolkan apa keunggulannya melalui merek atau brand ini. Nah, produsen atau penjual ini hanya memiliki sedikit kekuatan untuk mengubah harga. Karena jika harga berubah, ya misalnya harga dinaikkan, konsumen bisa saja akan beralih ke pesaing, memakai merek yang berbeda. Nah, inilah yang membuat menarik di sini, mirip dengan pasar persaingan sempurna. Jadi kalau pasar persaingan sempurna, barang-barangnya itu tidak susah untuk dibedakan, gitu. Tidak ada merek, sama saja misalnya. Sama saja antara produk dengan yang lain, cirinya hampir sama. Tapi kalau di monopolistik ini ada brand, ada merek. Nah, itu. Nah, ini sedikit teori ya. Mudah-mudahan tidak membuat pusing.
Nah, produsen dalam hal ini ya, dalam menentukan harga ya, ini pertemuan jumlah barang yang dihasilkan itu menentukannya itu dengan titik temu antara MC dan MR. Tapi dalam menentukan harganya dia menyesuaikan diri dengan permintaannya. Ya, ini kita permintaannya. Sehingga dia bisa mampu untuk meningkatkan harganya sedikit saja di sini. Itu untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang ya memang hampir sama. Hanya saja harganya sini relatif tetap. Tapi ini sedikit teoritis sekali itu ya. Tapi yang penting adalah di sini kalian bisa memahami cirinya. Jadi kalian bisa suatu saat kalian misalnya menghadapi pasar ya, kalian memiliki usaha apapun, kalian bisa melihat pasar yang kalian hadapi itu apa. Kalau pasarnya monopolistik, misalnya sekarang ini mulai ya, misalnya pasar-pasar kayak snack seperti pisang goreng ya. Kalau dulu pisang goreng kan susah dibedakan ya, yang namanya gorengan itu ya, nggak ada mereknya. Tapi sekarang kan mulai pasar memulai semacam monopolistik, di mana masing-masing penjual pisang goreng itu membuat variasi yang berbeda-beda. Misalnya ada pisang goreng Haji Kadap, pisang goreng keju, apa, macam-macam. Nah, itu cenderung ke arah monopolistik. Artinya masing-masing sisi positifnya, masing-masing produsen itu akan berusaha untuk membuat ciri khas bagi produknya. Ya memang sisi positifnya di situ. Jadi untuk produk pertanian, kalau dulu kan produk pertanian misalnya ya beras saja itu kan sama saja ya. Hanya mungkin beda siam unus antara siam unus gambut, siam unus batola, mungkin seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai beras-beras mulai dikemas dan diberi merek. Nah ini yang membuat sisi positifnya karena harga beras semakin naik dan itu sedikit banyak akan menguntungkan petani dan orang-orang yang berkecimpung di dunia beras gitu. Ini sisi positifnya dari sisi pertanian untuk pasar monopolistik. Nah, jadi memang untuk zaman sekarang ini semuanya sudah mulai dibuat merek, ya, membuat merek atau brand tertentu untuk produk-produk pertanian. Kalau dulu bahkan sekarang ya sayur, kalau dulu sayur kan ya nggak jauh beda gitu antara satu dengan yang lain. Sayur ya sayur gitu ya. Tapi sekarang mulai dikemas gitu ya, dikasih merek untuk sayur. Apalagi sekarang zaman hidroponik kan, sayur organik. Nah sekarang udah mulai lagi ya, sayur organik dari farm mana gitu ya, dari produk mana. Nah itu sudah mulai dibuat merek-merek tertentu yang tujuannya itu adalah menarik konsumen. Nah ini kondisi keseimbangannya ya. Silahkan kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Kalau saya gambarkan di sini hanya sekedar komentar saja. Tentuan harganya. Nah kalau kita lihat ya, harga di sini kita bisa naikkan karena kita mampu untuk meningkatkan permintaan di sini. Ya. Nah ini yang saya ceritakan tadi, kenapa dengan penentuan jumlah barang mungkin sampai di sini saja gitu ya, sedikit gitu ya. Tapi kita bisa meningkatkan harga kalau kita bisa meningkatkan permintaan pasar. Ya, yang semula di sini mungkin harganya, tapi karena permintaan bisa kita naikkan, nah itu kita harganya bisa naik juga. Gitu. Nah itulah mengapa brand atau merek itu menjadi penting gitu. Nah itulah mengapa kalau sekarang ini ya
bandingkan antara Android dengan iPhone. iPhone mungkin secara harga overpriced gitu ya, terlalu tinggi harganya. Tapi kenapa berani meningkatkan harga? Karena permintaannya tetap tinggi gitu. Nah itu karena brandnya atau mereknya memang orang sudah mengingat di kepala bahwa iPhone itu identik dengan gengsi, dengan harga yang eksklusif dan sebagainya. Padahal secara segi kemampuan juga sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan Android. Nah ini pertanyaan juga bagaimana supaya permintaan pertanian itu, produk-produk pertanian itu semakin meningkat untuk produk-produk tertentu. Oke, ini sekedar teori ya grafiknya, tapi kalau kalian tertarik bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian pasar oligopoli. Nah, ini dicirikan ini ada beberapa produsen, tidak banyak produsennya, dan berada dalam suatu wilayah area baik negara maupun benua seperti itu ya. Contohnya misalnya industri semen, ini hanya ada beberapa di Indonesia ya. Kemudian industri mobil di Amerika Serikat dan sebagainya. Ini harga produk yang dijual itu relatif sama karena memang hanya beberapa industri yang bisa masuk di situ ya. Jadi di sini mirip dengan pasar sebelumnya ya, monopolistik tadi ya. Perbedaan produk unggul menjadi kunci sukses sama. Hanya saja bedanya yang monopolistik tadi penjualnya banyak, kalau ini penjualnya sedikit. Ya. Nah, kemudian ini lebih sulit masuk ke pasarnya, karena untuk masuk ke pasar kita harus bersaing dengan industri-industri yang sudah mapan sebelumnya. Ya. Ini perubahan harga akan sulit diikuti oleh perusahaan lain. Jadi kalau kita merubah harga, biasanya perusahaan lain juga akan menyesuaikan. Itulah mengapa harga produknya relatif sama. Karena persaingan antara produsen di sini, antara industri, antara penjual di sini sangat ketat gitu ya. Nah, ini oligopoli. Contohnya yang lain misalnya industri pembersih ya, atau sabun dan sebagainya. Sekarang banyak dikuasai oleh Unilever. Ini kalau kita bikin sabun, ya, industri sabun ini agak susah masuknya. Karena saingannya berat nih. Saingannya sudah perusahaan level nasional, bahkan multinasional gitu. Nah, untuk pertanian mungkin pestisida yang cenderung pasarnya oligopoli. Kalau pestisida kan hanya ada beberapa ya yang di Indonesia ini. Saya lupa perusahaan, mungkin sekitar 2 atau 3. Monsanto, terus apa? Maaf saya lupa. Seperti Monsanto, terus Bayer ya. Satu lagi apa yang sering dipakai. Nah ini salah satu pasar oligopoli. Harga pestisida satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda, tapi masing-masing memiliki keunggulan yang mungkin hampir sama, tapi iklannya itu kalau kita lihat brosur-brosur pestisida itu pasti iklannya sangat sangat masif gitu ya. Masing-masing mengunggulkan produknya, padahal intinya juga nggak terlalu beda. Harganya juga relatif sama. Tapi kalau kita ingin membuat pestisida sendiri itu agak susah maksudnya, karena pasar sudah dikuasai oleh industri pestisida tersebut. Nah ini berat untuk masuk kalau kita ingin berwirausaha masuk ke dalam pasar oligopoli. Atau yang contoh yang paling mudah mungkin mie instan misalnya. Mie instan sekarang dikuasai oleh Indomie, Sarimi, sama mie sedap gitu ya. Kalau kita bikin mie instan agak susah masuk pasarnya.
karena memang konsumen sendiri sudah memiliki preferensi kalau yang namanya mie instan itu Indomie gitu, atau konsumen lain bilang mie instan itu ya mie sedap. Kalau kita masuk ke dunia mie instan, nah itu agak berat gitu. Masuk. Ada beberapa yang berguguran ya. Kalau kita lihat ada mie 100, super mie juga mulai turun ya. Terus tam-tam dan lain sebagainya. Kalau kalian kan mahasiswa kan biasanya senang mie instan gitu ya. Kita lihat mie instan yang dulu murah-murah ternyata sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya Indomie, mie sedap, ya, itu saja yang masih bertahan. Nah, kemudian masa pasar monopoli. Nah, ini yang sering kalian dengar istilahnya ya, monopoli, monopoli, dan sebagainya. Bahkan ada permainan monopoli ya. Nah, pasar monopoli ini hanya ada satu produsen yang menjual. Nah, satu. Contohnya Microsoft Windows misalnya, ini cenderung monopoli karena cuma satu ya, demokrasi. Kemudian kalau di negara kita ini PLN, perusahaan kereta api Perumpa, atau PDAM, dan sebagainya. Hanya ada satu perusahaan yang menjual. Jadi ciri paling umum itu adalah hanya ada satu penjual. Ya. Memang secara undang-undang tidak boleh ada perusahaan yang monopoli, kecuali untuk perusahaan yang memang dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Ya. Karena cuma satu, jadi benar-benar cuma perusahaan itu saja, dia bisa menentukan harga, bisa menentukan jumlah barang yang diproduksi. Dan ini untuk perusahaan umum ini melanggar undang-undang, tapi untuk yang menguasai hidup sejak orang banyak itu dijalankan oleh pemerintah. Bisa ya, undang-undang. Pasar monopoli ini tidak perlu istilahnya, tidak perlu beriklan ya, tidak perlu promosi, tidak perlu merek dan lain sebagainya sebenarnya. Karena memang hanya satu-satunya orang yang menjual atau memproduksinya. Konsumen sendiri tidak punya pilihan selain menggunakan produk yang dihasilkan. Kalau PLN ya, sekarang listrik saja kan tidak boleh, tidak ada perusahaan lain yang bisa menjual listrik langsung kepada konsumen, harus melalui PLN. Nah, ini penentuan harganya ya. Penentuan harga harus jumlah barang yang diproduksi itu potong antara di MC minimum ya, marginal cost minimum di sini. Harganya harusnya itu sepadan dengan biaya rata-ratanya. Tapi karena monopoli ya, permintaannya cenderung besar ya, karena tidak ada pesaingnya, sehingga dia bisa meningkatkan harga di sini. Yang semula harganya ini bisa dinaikkan ke satu. Dan ini tidak perlu melakukan apa-apa, cukup dengan mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Makin banyak, makin sedikit barangnya, maka harganya akan semakin naik. Karena permintaan akan selalu besar. Konsumen tidak punya alternatif lain selain menerima harga ini. Nah, di dunia ini supaya perusahaan monopoli ini tidak sembarangan menentukan harga, itu biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Makanya perusahaan monopoli itu hanya boleh dijalankan oleh pemerintah. Silakan kalau mau tertarik
untuk mempelajarinya, tentuan harganya. Nah, ini kerugian karena monopoli ya, karena praktek monopoli. Nah, kerugian masyarakat karena monopoli ini hanya sekedar pengantar ya teorinya. Kalau mau lanjut ke teori yang lebih detail, silakan kalian pelajari di buku teori ekonomi mikro ya. Dan makro juga ada. Hanya saja monopoli itu selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat ya. Karena masyarakat tidak punya alternatif lain ya, hanya boleh membeli barang di produsen tersebut ya, dengan monopoli. Nah, jadi tiap monopoli itu pasti ada kerugian di sini ya. Ini, di segitiga ini. Nah, ini kerugian yang diderita oleh masyarakat. Nah, monopoli, orang yang melakukan praktik monopoli ini memiliki keuntungan yang lebih di sini. Di tempat ini. Dan ada juga bagian konsumen yang memiliki keuntungan di segitiga ini. Tapi lebih banyak biasanya konsumen yang memperoleh kerugian. Jadi kerugian ini benar-benar hilang kalau secara teori ekonomi. Jadi ya hilang gitu saja. Biasanya kalau kerugian konsumen itu biasanya merupakan keuntungan produsen dan sebaliknya. Tapi kalau dalam monopoli ini memang hilang, nggak siap yang menerima keuntungan akibat kehilangan ini tidak ada. Oke. Ini kemudian ada pasar monopoli. Ini kebalikannya dengan monopoli ya. Kalau monopoli tadi produsennya cuma satu atau penjualnya satu. Kalau monopoli ini uh, orang yang membeli cuma satu. Jadi pembelinya cuma satu. Harga ditentukan oleh pembeli, biasanya produksinya bahan mentah. Ini pendapatan tidak merata ya, dan ini terjadi perselisihan. Yang banyak biasanya ini pada industri kelapa sawit. Ya. Petani sawit itu hanya bisa menjual kepada perusahaan sawit, pengolah sawit saja. Dia tidak bisa menjual langsung ke pasar. Kan tidak ada ya orang yang membeli di pasar, kalau kita ya ada orang yang menjual kelapa sawit dan tidak ada yang membeli kelapa sawit benar. Pasti kelapa sawit itu dijual kepada produsen ya, kepada pabrik. Dan pabriknya itu biasanya sedikit sekali gitu. Jadi petani biasanya tidak punya pilihan selain menerima harga yang ditentukan oleh pembelinya atau perusahaan sawitnya. Nah, ini banyak kasus di produk-produk pertanian menghadapi pasar yang monopoli. Artinya petani itu hanya bisa menjual kepada satu atau dua orang pedagang pengumpul biasanya, sehingga harga ditentukan oleh pedagang pengumpul. Nah, ini yang membuat harga pasar ini tidak selalu, harga produk pertanian itu lebih banyak merugikan petani karena biasanya tidak merata gitu. Nah, ini sering terjadi perselisihan. Kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali perselisihan antara petani dengan perusahaan sawit misalnya, dan karena juga beberapa kasus terjadi. Bahkan dulu 5 tahun yang lalu sempat terjadi heboh ya, perselisihan antara petani penambak udang, petani udang dengan perusahaan pembeli udang. Itu sempat menjadi isu nasional 5 tahun yang lalu. Nah, pasar monopson ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kualitas barang terjamin.
kualitas barang terjamin, karena biasanya nanti orang yang menjual itu biasanya akan berusaha bagaimana meningkatkan kualitas supaya barang yang dia jual itu, yang dibeli atau barang yang dijual ini memiliki kualitas yang lebih baik dan harganya lebih baik. Kemudian mudah menentukan harga karena harga ditentukan langsung oleh pembeli. Dan jalur distribusinya biasanya lebih lancar karena perusahaan atau perusahaan pembeli itu biasanya akan berusaha bagaimana supaya pengangkutan itu lebih mudah. Biasanya kan kalau kelapa sawit ya, itu pasti ada jalan-jalan sawitnya. Tambang juga begitu kan, ada jalan-jalan. Tapi kekurangannya biasanya karena pembeli ini menentukan harga sehingga bisa berlaku tidak adil. Dan biasanya juga dia tidak menentukan penjual. Ini yang penting dapat untung. Kemudian jika terjadi masalah itu biasanya ditanggung oleh penjual. Misalnya pabrik nyatakan bahwa kualitas barang setelah sampai di pabrik ternyata tidak bagus. Nah, itu resiko itu ditanggung oleh penjual. Oke. Sedikit ya mengenai mekanisme pasar. Apapun pasarnya itu bagaimana kita menyikapinya. Memang pasar yang baik itu pasar yang mendekati pasar yang sempurna. Artinya masing-masing pihak itu memiliki tidak bisa menentukan harga secara pihak gitu. Itulah di beberapa negara termasuk Indonesia, pasar-pasar yang cenderung monopoli atau monopsoni itu biasanya dilarang gitu ya, karena masing-masing pihak itu sebaiknya memang memiliki tidak berhak untuk menentukan harga pihak. Nah biasanya untuk meningkatkan mekanisme pasar itu menggunakan bagaimana supaya mekanisme pasar itu efisien. Tapi apakah mekanisme pasar yang baik ini menyebabkan efisiensi? Memang di satu sisi itu bisa meningkatkan efisiensi. Artinya misalnya kita punya, kalau kita bersaing secara sehat, itu tentu saja kita ingin sebagai penjual misalnya kita ingin menjual atau memproduksi barang yang kualitasnya bagus ya, dan juga dengan biaya yang atau dengan harga yang bisa lebih rendah sehingga kita bisa memperoleh keuntungan, karena kalau barangnya kualitasnya bagus dengan harga yang lebih rendah tentu saja kita bisa bersaing ya dengan atau dengan penjual yang lain, dan kita bisa bagaimana supaya meminimumkan harganya itu ya. Misalnya dengan melakukan efisiensi biaya misalnya, kemudian kita di luar itu kita juga bagaimana untuk meningkatkan permintaan, bagaimana supaya barang yang kita produksi itu bisa terjual, yaitu melalui riset pasar misalnya ya. Bagaimana sih barang yang diinginkan oleh konsumen begitu. Nah kalau kita bisa tahu barang yang diinginkan oleh konsumen, kemudian kita memproduksinya, kemungkinan kita bisa meningkatkan permintaan. Permintaan makin lama makin naik, kita bisa memproduksi barang yang lain atau meningkatkan harga. Oke. Terima kasih, ini saja dari saya. Mungkin di sini lebih untuk grafik memang itu lebih sangat teoritis ya. Tapi karena ini pengantar, saya hanya menampilkan grafiknya saja. Untuk penjelasan lebih lanjut,
kalau kalian tertarik, terutama agribisnis nanti akan ketemu lagi ya. Nanti akan dibahas di mata kuliah yang lainnya. Tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa membaca buku-buku yang berhubungan dengan teori ekonomi mikro. Ini buku pelajaran yang sangat menarik karena suatu saat nanti kalian akan berada, kalau kalian apapun pekerjaan kalian pasti nanti akan menghadapi pasar-pasar yang seperti ini. Entah kalian berwirausaha nantinya atau kalian misalnya dalam mencari kerja gitu. Mencari kerja kan kalian menjual keahlian ya. Nah, itu juga kalian juga perlu strategi dalam menghadapi pasar kerja, dalam mencari kerja ini. Pasar tenaga kerjanya itu bentuknya pasti. Kalau kalian hanya lulus sarjana pertanian, mungkin kalian akan menghadapi pasar yang cenderung monopsoni ya. Lalu kalian menjual barang kepada produsen yang hanya sedikit, sedangkan saingan kalian banyak. Saingan kalian adalah sarjana pertanian mungkin seluruh Indonesia. Tapi kalau kalian memiliki keahlian tertentu, itu akan mungkin menghadapi pasar yang monopoli gitu ya. Kalian bisa jual mahal seperti itu kan. Kalau kalian punya keahlian yang gitu. Jadi zaman sekarang ini mahasiswa dituntut multi talent, memiliki bakat yang banyak. Kalau kalian hanya lulus sebagai sarjana pertanian tanpa keahlian khusus, ya, atau keahliannya hanya sesuai dengan bidang ilmu kalian, ya, misalnya kalau agribisnis cuma mahir teori agribisnis doang, atau agronomi cuma mahir agronomi doang, dan sebagainya, itu kalian akan bersaing dengan orang yang memiliki keahlian yang sama, keahlian standar yang sama. Tapi kalau kalian memiliki keahlian khusus, kalian bisa jual mahal. Oke, itu saja pertanyaan saya ya. Untuk pertanyaan habis, mungkin bisa disampaikan di WA-G. Ya. Mungkin oh ya, ada yang bertanya, Ramadan mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, untuk pupuk subsidi, misalnya dari BUMN, PT Pupuk Kaltim, itu termasuk pasar apa Pak? Dan kira-kira apakah pembuatan kebijakan pupuk bersubsidi tersebut membuat pengusaha yang bergerak di bidang perpupukan menjadi tersaingi dan makin menurun omsetnya ketika ada kebijakan tersebut? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya, pasar pupuk memang cenderung monopoli ya, cenderung monopoli, memang aslinya seperti itu. Jadi pengusaha pupuk itu dia bisa menentukan harga bagaimanapun. Dan memang harga produksi pupuk itu memang tinggi ya, memang ya, sehingga pupuk mahal. Nah, untuk kasus pupuk subsidi, nah itu bentuk lain karena itu subsidi ya, jadi ada bantuan dari pemerintah sehingga harga bisa diturunkan, bisa turun di bawah harga jual biasanya. Nah, ini ditujukan untuk membantu petani sebenarnya, karena petani itu menghadapi pasar yang monopoli untuk pupuk dan monopoli untuk hasil produk pertaniannya. Nah, itu untuk membantu petani. Apakah perusahaan untuk bersaing? Nah, itulah mengapa, karena untuk pasar pupuk sendiri ya, orang yang perusahaan produsen pupuk ini kan sedikit ya, memang sedikit, dan kita susah untuk masuk untuk berusaha mengusahakan pupuk, kecuali untuk pupuk organik. Pupuk organik memang masih bebas ya, kita masih bisa berusaha pupuk organik gitu. Memang untuk subsidi bentuk lain dari pasar itu sendiri, karena memang harganya memang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, sehingga petani merasa terbantu. Hanya saja memang subsidi terbatas, sehingga ya di lapangan
banyak pupuk subsidi yang ternyata diperjualbelikan gitu. Nah, itu sangat disayangkan. Tapi ini memang bentuk lain dari pasar itu. Tapi kalau kalian memang ingin berusaha di industri pupuk, mungkin yang masih terbuka ini pupuk organik. Ya, saya kira masih sangat terbuka. Dan di Kalsel ini relatif mahal ternyata. Mungkin sekitar 50.000 satu karung gitu ya. Itu membuat teman saya di Jawa itu kaget. Kenapa pupuk organik sangat mahal di Kalimantan? Di Jawa nggak semahal itu. Ya itu karena memang produsennya banyak memang ya. Di Jawa itu sehingga persaingan ketat. Kalau di Kalimantan, Kalsel ini nggak banyak orang yang berusaha pupuk organik. Ya. Kalau ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali minggu depan UTS ya. UTS jam 8 ya, bukan jam 7.30. Ya, jadi kalian masih punya waktu 30 menit tambahan untuk belajar. Mohon dipersiapkan terutama masalah sinyal. Ya memang kelemahan e-learning itu perlu sinyal yang kuat. Kadang-kadang kita bisa buka YouTube tapi belum tentu bisa buka e-learning. Nah, itu yang masih jadi kendala. Tapi ya mudah-mudahan kalau kalian bisa mengusahakan sinyal yang kuat ya. Kalau memang tidak di rumah kalian sinyalnya agak lemah atau kurang stabil, carilah sinyal yang lebih kuat gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa tanpa ada harus susulan gitu ya. Karena ujian susulan itu tidak menyenangkan. Oke, itu saja. Ini kuliah terakhir dari saya. Saya mohon maaf jika selama perkuliahan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan atau materi yang disampaikan kurang jelas dan ada mungkin kesalahan dan paksa kita kuliah mulai lebih awal seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bertemu di perkuliahan selanjutnya dan kita bertemu di kampus ya setelah pandemi berakhir. Saya dan silap mohon maaf. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Minggu depan ujian, terus minggu depannya lagi kuliah bersama Pak Usaini. Saya kira kuliah makro itu akan lebih menarik bagi saya karena kuliah makro ini sering kita temui ya. Kalau kalian baca berita tentang kondisi perekonomian pasti banyak kecenderungan dengan itu ya. Apalagi kalau zaman-zaman kampanye dulu ya. Ekonomi tumbuh berapa persen dan sebagainya selalu jadi perdebatan. Nah itu akan dipelajari di. Oke, saya tutup kuliah ini dengan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ya, semoga sukses ujian UTS-nya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan baik di sekarang maupun di masa yang datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam banyak, Pak.